Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo Sobat Dharma. Kali ini saya bersama Bapak Gede Wasudewa. Kami ada di Hotel Vanda Gardenia Trawas. Ini suasana yang sangat sejuk sekali sore ini. Rindang, hijau asri. Asri pokoknya. Ini kalau kita mau liburan dari hiruk pikuk kota ini Cocok sangat nih. cocok sekali. Recommended. Kali ini saya bersama Pak Gede akan berbincang-bincang mengenai bakti menurut agama Hindu. Menurut Pak Gede, bakti menurut agama Hindu seperti apa, Pak Gede? Menurut saya, jika kita membicarakan bakti, kita tidak bisa lepas dengan yang namanya Catur Marga Yoga. Catur Marga Yoga adalah 4 jalan untuk kita bisa menghubungkan diri dengan Tuhan. Atau dengan kata lain adalah 4 cara agar kita bisa mencapai moksa. Salah satu dari 4 bagian itu adalah Bakti Marga Yoga, yaitu sebuah jalan dengan mengedepankan atau mengutamakan pengabdian, persembahan atau bakti kepada Tuhan itu sendiri. Nah, sedangkan kita coba sekarang lihat bersama, pada hakikatnya bakti itu tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama manusia, kepada hewan, dan kepada tumbuhan bahkan lingkungan. Kan begitu Pak Jadanto? Ya betul, menurut saya memang bakti itu tidak hanya kita sembahyang ke pura, tidak hanya kita maturan ke pura, tapi bagaimana hubungan kita sesama manusia, terus sikap kita terhadap lingkungan kita, bagaimana kita melestarikan lingkungan, itu juga merupakan bakti kita yang kita lakukan sehari-hari. Betul begitu Pak Dewa? Ya, benar. Contoh kecil saja, apabila kita sudah buang sampah di tempat sampah, tidak buang sampah itu sembarangan, itu sudah kita berbakti kepada lingkungan. Betul. Untuk menjaga lingkungan ini tetap bersih dan asri, sehingga kita bisa melihat pemandangan yang indah Pemandangan seperti ini itu. Ya. Dan juga bermanfaat bagi kita sendiri, seperti itu kira-kira. Betul. Jadi mulai sekarang kita belajar bagaimana tidak hanya bakti itu tidak hanya kita lakukan pada saat sembahyang, tapi juga kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Seperti dicontohkan Pak Gede tadi, kita jangan buang sampah sembarangan agar kita bisa menikmati keindahan seperti ini, seperti itu, seperti nikmat Tuhan mana yang kau dustakan. Ya, seperti ini. Kalau memang lingkungan kita bersih, udara yang kita rasakan juga sejuk seperti ini, betul Pak Dewa ya? Betul. Ini sangat sejuk sekali. Ya. Kemudian yang kedua apa Pak Dewa? Bakti yang kedua Pak. Jalan yang kedua Pak Dewa. Ya, kalau kembali lagi kita ke konsep Catur Marga Yoga, kita punya jalan yang kedua yaitu Karma Marga Yoga, atau jalan untuk menuju Tuhan melalui konsep bekerja atau berperilaku. Ya. Apakah bekerja yang dimaksud sini bekerja yang sehari-hari kita di kantoran, ya, kita mendapatkan upah, mendapatkan gaji, ya, lalu kita hanya bekerja berorientasi pada gaji? Itu bukan. Dalam konsep Karma Marga Yoga, yang dimaksud dengan bekerja atau berbuat atau berperilaku itu adalah bagaimana kita berbuat tanpa mengharapkan hasil. Bhagavad Gita Adaya 2 Sloka 47 menyebutkan, Karmani ewa dikaraste mapale sukadacana makarma palahi turbur mati sango sukwa karmani. Yang artinya, berbuatlah dengan sebaik mungkin. Jangan hasil dari perbuatan itu yang kau jadikan motivasi untuk berbuat. Dan janganlah pula engkau hanya berdiam diri atau tidak berbuat sama sekali. Artinya apa? Karma yang sesungguhnya adalah kita harus bisa berbuat tanpa pamrih, ikhlas, seperti itu Pak. Oh, berarti Karma Marga Yoga itu memang itu kita berbuat sesuai swadharma kita Pak Dewa ya? Benar. Jadi kita lakukan apa yang kita bisa, jadi sesuai swadharma masing-masing. Jika kita mungkin jadi pegawai, jadilah pegawai yang baik juga. Baik, ya. Pak Dewa, kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Ya. Jadi lakukan kerja karma itu sesuai dengan swadharma masing-masing. Ya, benar. Benar bilang Pak Jaryanto. Jadi kita itu harus bekerja berlandaskan pada dharma.
Ya jangan pernah bekerja itu berdasarkan adharma, harus selalu pada jalan kebenaran. Itu intinya. Karena dharma ini adalah hal yang paling hakiki yang perlu kita laksanakan, apalagi di zaman kali seperti ini. Oke, itu hal yang kedua yang jalan marga yoga yang kedua yang harus kita laksanakan. Terus yang ketiga apa Pak Dewa? Yang ketiga, bagian dari catur marga yoga adalah jenana marga yoga. Seorang jenana atau orang jenanin namanya yang menganut ajaran jenana ini adalah orang yang menempuh jalan melalui pendidikan atau melalui pengetahuan, belajar intinya. Ya, jenana itu artinya pengetahuan. Artinya dengan kita belajar, dengan kita memiliki pendidikan yang tinggi, mampu mempelajari Weda, itulah satu jalan kita mengenal Tuhan. Seperti itu. Jadi yang ketiga ini adalah ilmu pengetahuan, betul Pak Dewa? Benar. Dalam Brahma Purana dijelaskan sastro yonitwat. Ya. Tuhan itu ada dalam sastra. Jadi dengan kita belajar, dengan kita mengetahui kita pernah suci Weda, kita juga akan bisa mencapai Tuhan. Ya. Jadi semasa kita mampu, semasa kita bisa, mari kita terus belajar dan belajar. Oke, berarti hal yang ketiga adalah dengan belajar. Ya. Mari kita gunakan waktu kita sehari-hari. Kita sisipkan waktu kita untuk belajar. Ya. Karena belajar itu tidak mengenal usia, betul Pak Dewa? Ya, benar. Kita Tidak mengenal mulai waktu juga, dimanapun kita bisa belajar. Kita tidak hanya bisa belajar pada buku saja, pada alam kita bisa belajar atau berguru, pada orang lain juga kita bisa belajar. Iya, pada Seperti siapapun kita bisa belajar Pak Dewa ya. Iya, Bahkan benar. kepada mungkin pengemis, Ya. pengayuh becak begitu Pak Dewa Benar. ya. Karena ilmu itu tidak hanya ada pada orang-orang brahmana Pintar, saja, tetapi juga ilmu itu ada di orang-orang sudra juga. Kita perlu belajar ke sana. Betul Pak Dewa? Ya, benar. Dan yang terakhir Mas Danto, bagian dari catur marga yoga itu adalah raja marga yoga. Nah, ini jalan yang paling susah nih menurut saya nih. Yaitu jalan yang dilakukan oleh seseorang melalui astanga yoga atau yoga. Nah, bagaimana yoga itu mampu menghubungkan kita ini dengan Tuhan. Kan kata yoga berasal dari kata yuds yang artinya menghubungkan dalam Yoga Sutra Patanjali. Ya, sana juga disebutkan bahwa cita werti nirodah, bagaimana kita bisa mengendalikan geraknya pikiran. Jadi sesungguhnya dalam kehidupan ini yang menentukan mau dibawa kemana kita adalah pikiran kita, ya, manah. Nah, dalam yoga pun harus bisa mengendalikan pikiran. Itu ada 8 tahapannya, Ya. yaitu astanga yoga. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Itu yang paling susah. Jadi Lalu menurut Pak Jaryanto ya, mana jalan yang paling baik? Nah, dari keempat jalan itu mana jalan yang paling baik? menurut saya jalan yang paling baik adalah sesuai dengan lagi-lagi sesuai dengan swadharma kita. Artinya jika kita misalnya saya berprofesi sebagai guru, maka jalan yang banyak saya tempuh adalah jalan jenana marga yoga, Ya, kan gitu benar. Pak Dewa. Jadi keempat jalan ini menurut saya tidak bisa kita pisahkan satu persatu, tapi jalan ini kita laksanakan semua, tetapi porsinya mungkin berbeda-beda, mungkin Ya. begitu Pak Dewa ya. Benar. Dalam Bhagavad Gita kan disebutkan ye yata mampapat yanti dan seterusnya, yang artinya jalan manakah yang kau tempuh, engkau akan menuju kepadaku. Jadi jalan yang manapun dari keempat itu kita akan bisa menuju Tuhan, asalkan mampu menjalankannya dengan baik dan benar berlandaskan pada dharma. Sekarang kita tinggal pilih ini, mau pilih yang mana? Karma, ya apa, jenana, bakti, atau yoga. Iya. Iya. Mungkin kalau seperti para pandita, seperti para pemangku, mungkin itu Raja Marga Yoga lebih dominan di lebih sana. dominan di sana. Iya. Sedangkan guru seperti tadi yang dikatakan Mas Anto, ya jenana marga yoga. Sedangkan seorang pemimpin atau orang yang sebagai karyawan, apa yang diutamakan, yaitu karma marga yoga. Pasti pekerjaan itu akan dapat berguna bagi orang lain. Nah, itu yang penting. Oke, kawan-kawan Sobat Dharma, untuk bincang-bincang sore hari ini memang suasana yang sangat mendukung. Sejuk. Kita bincang mengenai
Marga Yuga atau Jalan Catur Bakti. Marga Yoga. Yang kita bahas adalah Catur Marga Yuga. Ini kita bincang-bincang sore sambil jalan-jalan lihat pemandangan yang luar biasa di Hotel Iya. Vanda Gardenia. Ini hanya diskusi kecil ya. Ini sifatnya spontanitas kita. Jadi kalau mungkin yang kurang mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, itu aja bincang-bincang sore kali ini. Saya Jaryanto dan Saya Pak Gede Wasudewa. Kita pamit undur diri. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Terima oke, kasih. kita akhiri dengan para Santi. Om Om Santi Santi Santi. Oh. Bye Sobat Dharma. Santi.